Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahil ahadi wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur tertinggi hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita petunjuk dan kebijaksanaan melalui Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Al-Fakir ingin sedikit berbicara tentang sebuah nilai mulia dalam Islam, yaitu keutamaan birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran telah menegaskan bahwa betapa pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Di antara ayat yang mencerminkan keutamaan ini adalah dalam surat Al-Isra ayat 23, yaitu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, selain itu, hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW juga menyampaikan pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Salah satu hadis yang menegaskan hal ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam aridallah fi ridha walidain wa sakhtullah fi sakhti walidain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu terdapat dalam keridhaannya orang tua, dan kemurkaannya Allah terdapat kepada kemurkaannya orang tua. Nah, dari ayat Al-Quran dan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW di atas, kita bisa merangkum beberapa poin penting tentang keutamaan birrul walidain. Di antaranya adalah bahwasanya birrul walidain itu adalah perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang tua, kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala diwajibkan untuk mematuhi perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain adalah kewajiban yang diwajibkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, dan wajib bagi kita mematuhi apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Yang kedua, pentingnya penghormatan dan kehormatan. Kita harus memperlakukan orang tua kita dengan penuh penghormatan dan kehormatan tanpa memandang usia atau kondisi mereka. Karena bagaimanapun mereka, seperti apapun mereka, bagaimanapun fisiknya, mereka tetap orang tua kita. Sejelek apapun orang tua kita, itu orang tua kita. Dan tidak ada orang tua yang jelek. Semua orang tua itu mulia. Semua orang tua itu berjasa dalam kehidupan kita. Karena kalau bukan karena mereka,
kita tidak akan bisa ada di dunia ini. Kalau bukan karena mereka juga, kita tidak akan bisa merasakan manisnya keimanan, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manisnya kehidupan. Yang ketiga, birrul walidain sebagai bagian daripada ibadah. Berbuat baik kepada orang tua adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dapat memperoleh pahala yang besar dengan memuliakan orang tua kita. Yang keempat, keterkaitan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa tergantung pada keridhaan orang tua. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang baik dengan orang tua adalah kunci untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis tadi, ridho fi ridho walidain, wa sakhtullah fi sukhti walidain. Keridhaannya Allah Subhanahu wa taala itu terletak kepada orang tua. Kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, maka kita harus membuat bagaimana caranya orang tua itu ridho kepada kita. Kalau orang tua ridho kepada kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Dan kalau kita tidak ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita membuat orang tua kita murka kepada kita. Karena apa? Sukhtullah fi sukhti walidain. Kemurkaannya Allah terdapat juga daripada kemurkaannya orang tua. Kalau kita nggak mau dimurkai Allah, kita nggak boleh jangan sampai dimurkai oleh orang tua kita. Apalagi kita yang murka kepada mereka, tidak boleh, tidak dianjurkan sama sekali. Yang kelima, dan yang terakhir, taat dan menghindari kemurkaannya. Kita harus taat kepada orang tua kita dan menghindari segala yang bisa membuat mereka marah atau sedih, sebagaimana yang Al-Baqir jelaskan tadi. Nah, dengan demikian, marilah kita perkuat komitmen kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kebijaksanaan untuk melaksanakan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni ma'ana an astagfiru balaikum jami'an. Syukran wa alafu minkum wa anna ala talibun mislukum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakitun wa yasin sakfuna kafi insad gifaytuna hamim insin kafi mayatuna fasakfikahumullahu wasamil alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.